Perkenalkan, nama saya Arif Irawan, nomor NIM 1901050032. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari metodologi ulumul tafsir dan metodologi ulumul hadis. Yang pertama yang mengenai metode ulumul hadis. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti sebuah cara atau jalan. Sedangkan di sini tafsir mempunyai dua arti. Yang pertama adalah pengetahuan atau ilmu yang berkenaan atau berhubungan dengan kandungan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang dipergunakan untuk memperolehnya. Yang kedua, di mana tafsir dapat diartikan sebuah cara kerja ilmiah untuk mengeluarkan pengertian, hukum, dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya itu metodologi ilmu tafsir ialah kerangka atau kaidah atau cara yang dipakai dalam menafsirkan Al-Quran. Metodologi tafsir terbagi menjadi dua menurut sistematikanya. Yang pertama yaitu sistematika tartib mushafi, yang berarti penyusunan tafsir Al-Quran sesuai dengan tertib susunan surat dan ayat dalam mushafnya. Yang kedua ada sistematika tartib nuzuli, yang dimana berarti sistematika penyusunan yang disesuaikan dengan kronologis turunnya surat-surat Al-Quran. Menurut jenis atau macam penafsirannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dalam bentuk riwayat, yang dimana dalam bahasa Arabnya yaitu al-matsur. Yang kedua dalam bentuk pemikiran, dimana dalam bahasa Arabnya diartikan yaitu al-rai. Adapun pembagian metodologi tafsir ada empat pembagian dari metodologi tafsir. Yang pertama yaitu ada metode ijma'il atau global. Yang dimaksud dengan metode ijma'il ialah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencangkup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Yang kedua ada metode tahlili atau analitis. Yang dimaksud dengan metode analitis ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya. Yang ketiga ada metode muqarin atau komparatif. Yang dimaksud dengan metode komparatif adalah membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan dalam dua kasus atau lebih. Yang kedua yaitu membandingkan ayat Al-Quran dalam hadis yang pada lainnya bersifat bertentangan. Dan yang terakhir yaitu ada metode mudu'i atau tematik. Yang dimaksud dengan metode mudu'i yaitu adalah membahas ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Itulah pembahasan mengenai metode ulumul. Yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai metode ulumul hadis. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa sih ulumul itu. Jadi kata ulumul itu dalam bahasa Arab sebagai bentuk jamak dari ilmu, yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan hadis kita ketahui ialah segala perbuatan, perkataan, takrir yang berkaitan dengan syara dan ketetapan. Jadi yang dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum. Jadi ulumul hadis merupakan pengertian di mana ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada pembahasan yaitu ruang lingkup metodologi hadis. Yang pertama yaitu ada metode takhrij atau penelitian hadis. Menurut Muhaimin, metode penelitian hadis disebut dengan takhrijul hadis. Secara terminologi, takhrij berarti menunjukkan letak hadis dalam sumber-sumber yang asli atau dalam pengertiannya yaitu sumber primer, yang dimana diterangkan rangkaian sanadnya, kemudian dijelaskan nilai hadis tersebut bila perlu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan takhrij hadis, yaitu pertama, memperhatikan sahabat yang meriwayatkan jika disebutkan. Yang kedua yaitu memperhatikan lapas-lapas pertama dari matan hadis. Yang ketiga yaitu memperhatikan salah satu lapas atau hadis. Yang keempat yaitu memperhatikan tema hadis. Yang kelima yaitu memperhatikan sifat khusus sanad atau matan hadis. Yang kedua ada metode pemahaman hadis. Menurut Bukhari, ada beberapa kecenderungan ulama dalam memahami hadis Nabi. Untuk mendapatkan pelajaran dari berbagai metode, maka metode pemahaman hadis dimaksud dapat diklasifikasikan kepada metode pemahaman hadis tradisional dan metode pemahaman hadis modern. Yang pertama, yaitu penjelasan mengenai metode pemahaman hadis tradisional, di mana metode pemahaman tradisional yaitu memahami hadis dengan pendekatan kontekstual historis
metode ini dapat dipilih kepada metode analitis, kepada metode global dan metode komparatif. Yang kedua yaitu metode pemahaman hadis modernis atau modern, di mana penjelasan di sini adalah metode pemahaman hadis modern ialah memahami hadis-hadis Rasul dengan pendekatan ilmiah dan logika, dedukasi filosofi, dan menggunakan metode pemahaman hadis modern ini. Metode pemahaman hadis modern ini dapat dipilah melalui memahami hadis dengan pendekatan ilmiah dan logika, yaitu atau dedukatif atau filosofi. Itulah pembahasan mengenai metodologi ulumul hadis. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan yang saya ucapkan dalam penyampaian materi tadi, saya memohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Haryati dari kelompok 1 akan membacakan materi yang berjudul Metodologi Filsafat dan Teologi Kalam. Dari segi bahasa, filsafat Islam terdiri dari gabungan kata filsafat dan Islam. Kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Filsafat Islam berdasar pada ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Pembahasannya mencakup bidang kosmologi, bidang metafisika, masalah kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Berbagai metode penelitian filsafat Islam dilakukan oleh para ahli dengan tujuan untuk dijadikan bahan perbandingan bagi pengembangan filsafat Islam selanjutnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, model M. Amin Abdullah. Dalam rangka penulisannya disertainya, M. Amin Abdullah mengambil bidang penelitiannya pada masalah filsafat Islam. Hasil penelitiannya ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul The Idea of Universality, Ethical Norms in Ghazali and Kant. Dilihat dari segi judulnya, penelitian ini mengambil metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil bahan kajiannya dari berbagai sumber yang baik ditulis oleh itu sendiri maupun oleh tokoh lain. Yang kedua, model Otto Horowitz, Majid Fahri, dan Harun Nasution. Dalam bukunya berjudul History of Muslim Philosophy yang diterjemahkan dan disunting oleh M. Syarif ke dalam bahasa Indonesia menjadi para filosof Muslim, Otto Horowitz telah melakukan penelitian terhadap seluruh pemikiran filsafat Islam yang berasal dari tokoh-tokoh filosofi abadi klasik. Penelitian yang dilakukan tersebut bersifat penelitian kualitatif, sumber kajian pustaka. Metodenya deskriptif analitis, sedangkan pendekatannya historis dan tokoh, yaitu bahwa apa yang disajikan berdasarkan data-data yang ditulis ulama terdahulu, sedangkan titik kajiannya adalah tokoh. Yang ketiga, model Ahmad Fuad al-Bahwani. Ahmad Fuad al-Bahwani termasuk pemikir modern dari Mesir yang banyak mengkaji dan meneliti bidang filsafat Islam. Metode yang ditempuh adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Sifat-sifat dan coraknya adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatannya adalah pendekatan yang bersifat campuran, yaitu pendekatan historis, pendekatan kewasan, dan tokoh. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penelitian yang dilakukan para ahli bersifat penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang menggunakan bahan-bahan gerakan sebagai sumber rujukannya. Metode yang digunakan umumnya bersifat deskriptif analitis, sedangkan pendekatan yang digunakan umumnya pendekatan historis, kawasan, substansial. Secara umum, penelitian ilmu kalam ada dua bagian, yakni penelitian yang bersifat dasar atau penelitian pemula, dan penelitian yang bersifat lanjutan atau pengembangan dari penelitian dasar. Dari berbagai penelitian lanjutan tersebut dapat diketahui bahwa penelitiannya termasuk penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data yang terdapat dalam berbagai sumber rujukan di bidang teologi Islam. Corak penelitiannya yaitu deskriptif, yaitu penelitian yang ditekankan pada kesungguhan dalam mendeskripsikan data selengkap mungkin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang historis, yaitu mengkaji masalah teologi berdasarkan data sejarah.
Selanjutnya, metodologi tasawuf dan mistis Islam. Dari segi kebahasan terdapat sejumlah kata atau istilah yang menghubungkan orang dengan tasawuf. Harun Nasution misalnya dengan menyebut 5 istilah yang terhubung dengan tasawuf, yaitu al-sufah, yaitu orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Saf, yaitu barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat berjamaah. Sufi, yaitu bersih dan suci. Sophos dari bahasa Yunani, yaitu hikmah. Dan sub, yang berarti kain wol kasar. Dengan demikian, dari segi kebahasaan, tasawuf menggambarkan keadaan yang selalu berorientasi kepada kesucian jiwa, mengutamakan panggilan Allah, berpola hidup sederhana, mengutamakan kebenaran dan rela berkorban demi tujuan-tujuan yang lebih mulia di sisi Allah. Sedangkan mistisme adalah Islam yang diberi nama tasawuf dan oleh kaum orientalis barat disebut sufisme. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada memberikan aspek rohani manusia yang selanjutnya dapat menimbulkan akhlak mulia. Di dalam tasawuf, seseorang dibina secara intensif tentang cara-cara agar seseorang selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Berbagai bentuk dan model penelitian tasawuf adalah sebagai berikut. Yang pertama, model Sayyid Hussein Nas. Sayyid Hussein Nas selama ini dikenal sebagai ilmuwan muslim kenama abad modern. Hasil penelitiannya dalam bidang tasawuf ia sajikan dalam bukunya yang berjudul Tasawuf. Di dalamnya dinyatakan bahwa tasawuf merupakan sarana menjalin dalam upaya mencapai keutuhan manusia. Yang kedua, model Mustafa Zahri. Penelitian yang dilakukannya bersifat eksploratif, yaitu menggali ajaran tasawuf dari berbagai literatur ilmu tasawuf. Yang ketiga, model Kautsar Az-Zahri Nur. Penelitian yang ditempuh Kautsar adalah studi tentang tokoh dengan pahamnya yang khas, Ibn Arabi dengan pahamnya Wahdat al-Wujud. Yang keempat, model Harun Nasution. Harun Nasution, guru besar dalam teologi dan filsafat Islam, juga menaruh perhatian terhadap penelitian di bidang tasawuf. Hasil penelitiannya dituangkan dalam bukunya yang berjudul Falsafat dan Mistisme dalam Islam. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik. Yang terakhir, model A. J. Arbery. Penelitian yang digunakan adalah analisis kesejarahan, yakni berbagai tema tersebut dipahami berdasarkan konteks sejarah dan tidak dianalisis ke dalam konteks kehidupan modern. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Buyung Nasution, NIM 190105035. Saya akan mempresentasikan tentang lanjutan materi dari teman-teman saya yang sebelumnya dengan judul materi Metodologi Kajian Fikih dan Kaidah Usuliyah. Materi yang kedua nanti tentang metodologi pemikiran modern. Terlebih dahulu saya akan membahas secara singkat mengenai materi yang pertama, yakni materi metodologi kajian fikih dan kaidah usuliyah. Apa sih kajian fikih itu dan bagaimana perbedaan dengan kaidah usuliyah? Ini yang harus kita bahas pada kesempatan ini. Saya akan membahas secara singkat tentang kajian fikih dan perbedaannya dengan kaidah usuliyah. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan-persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat, bahkan tidak terlepas membahas kehidupan manusia dengan Tuhan. Ada beberapa ulama fikih seperti Abu Hanifah mendefinisikan bahwa fikih adalah sebagai ilmu pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan hukum sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada juga yang mendefinisikan tentang ilmu fikih ini lebih menekankan pada pembahasan tentang tata cara beribadah dan muamalah sesuai yang tersurat dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Yang kedua, mengenai kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul dari lafal dan nas. Contohnya seperti kaidah yang menunjukkan perintah itu menunjukkan kewajiban dan larangan itu menunjukkan keharaman. Dari keduanya di atas memiliki perbedaan antara kajian fikih dan kaidah usuliyah. Dari keduanya itu memiliki perbedaan yang diantaranya, meskipun keduanya memiliki peran dan tujuan yang sama, yaitu sebagai metode ijtihad untuk mengeluarkan hukum dan sumbernya. Adapun perbedaan diantaranya, yang pertama, kaidah usuliyah dan kajian fikih. Kaidah usuliyah yaitu sekumpulan peraturan atau yang bisa disebut qanun yang harus dipergunakan oleh para ahli fikih agar terpelihara dari kesalahan dan beristihbat. Yang kedua, yakni kajian fikih. Perbedaan dengan kaidah usuliyah. Kaidah fikih merupakan sekumpulan kaidah yang menghimpun berbagai masalah yang sama. Baik, kita lanjut ke kesimpulan dari kedua materi yang saya bahas mengenai kajian fikih dan kaidah usuliyah. Kesimpulan, jika dihubungkan dari keduanya antara kajian fikih dan kaidah usuliyah, maka kaidah usuliyah merupakan parameter bagi istinbat yang benar. Posisinya seperti ilmu nahwu dalam contohnya seperti bercakap-cakap dan menulis kalimat. Kaidah usuliyah merupakan salah satu jembatan penghubung antara hukum dan sumbernya, yang objek pembahasannya adalah dalil dan hukum. Terus saya akan melanjutkan kepada pembahasan materi yang kedua mengenai metodologi pemikiran modern. Apa sih pemikiran modern? Pemikiran modern dapat diartikan sebagai arah pemikiran yang maju menuju kepada pembaharuan. Menurut Muhammad Abduh, terdapat dua macam metodologi pemikiran modern. Jadi, menurut Muhammad Abduh ada dua macam secara garis besar pemikiran modern. Yang pertama, pemikiran modern yang sekuler, yakni pemikiran yang menjaga akidah Islam tetapi juga mengaplikasikan pemikiran barat sebagai hukum positif. Yang kedua, pemikiran modern yang agamis, yakni pemikiran yang menjunjung tinggi nilai-nilai mobilisasi rohani dan keagamaan. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang belum dipahami, silakan klik di bawah kolom komentar, berikan pertanyaan ataupun tanggapan sesuai apa yang belum dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Husmetulaini, NIM 190105172. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan Islam. Metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan atau cara. Jadi metode artinya suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Menurut beberapa para ahli, yaitu salah satunya Winarno Surahmat, mendefinisikan bahwa metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat atau pencapaian tujuan.
Yang kedua, Abu Ahmadi mendefinisikan bahwa metode adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru kepada muridnya. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu proses dalam membentuk manusia Muslim yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan dan merealisasikan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan yang dimaksud selalu berdasarkan kepada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Metodologi pendidikan Islam adalah cara yang dapat ditempuh dalam memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam. Dalam menggunakan metode ini, yang perlu dipahami adalah bagaimana seorang pendidik dapat memahami hakikat metode dalam relevasinya dengan tujuan untuk pendidikan Islam, yaitu terbentuknya kepribadian yang beriman, yang senantiasa siap sedia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya diadakan metode ini adalah menjadikan proses dan hasil belajar mengajar ajaran Islam lebih berdaya guna dan berhasil guna, dan menimbulkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar peserta didik secara mantap. Adapun tugas utama metode pendidikan Islam adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan yang terrealisasi melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar siswa mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini materi yang diberikan serta meningkatkan keterampilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi tekstualitas. Tekstual dapat diartikan mengacu pada teks. Metodologi tekstual menekankan pada signifikasi teks-teks sebagai kajian Islam dengan merujuk pada sumber-sumber suci seperti Al-Quran dan hadis. Pemahaman ini mengkaji Al-Quran menjadi lafal-lafal Al-Quran sebagai objek. Pendekatan ini juga banyak dipergunakan oleh ulama-ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran dengan cara menukil hadis atau pendapat ulama yang berkaitan dengan makna lafal yang sedang dikaji. Metode tekstualitas ini sulit diterapkan pada era modern ini dan sulit pula diterima. Salah satu contohnya dari metodologi tekstualitas yaitu masalah hak waris antara laki-laki dan perempuan yang sudah ditegaskan dalam Quran. Dari segi teks perubahan arah penyamaan hak waris itu menyalahi dan bertentangan dengan nas yang telah ditetapkan oleh Quran, yang dimana pada saat ini hak waris antara laki-laki dan perempuan itu diinginkan seimbang, sehingga hal itu tersebut sangat bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, metodologi kontekstualitas. Metode kontekstualitas merupakan metode untuk memahami dalam rangka konteksnya baik dari ruang dan waktu. Metode ini juga mengacu pada sumber-sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis, akan tetapi berbeda karena ia memahami secara berbeda. Dengan metodologi tekstual ini mereka melihat dari waktu, latar belakang sosial, kultur budaya, serta faktor penyebab dan akibatnya. Dengan demikian dapat memahami secara sederhana bahwa tafsir konseptual itu paradigma berpikir baik secara metode maupun pendekatan yang berorientasi pada konteks kesejarahan.